Selamat pagi saudaraku. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar Tambunan dari CBM 7 TV dalam acara Wisdom in the Morning, membahas rema dari kitab Amsal sesuai dengan tanggal setiap hari. Saudaraku, hari ini saya bagikan dari Amsal pasal 1 ayat 23 sampai 26. Jangan lupa, no Bible, no breakfast. Demikian bunyinya Amsal 1 ayat 23 sampai 26. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Saudaraku, di atas dikatakan nasihat hikmat. Judul dari perikop ini dikatakan bahwa hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Ini berbicara tentang bagaimana upaya Tuhan berbicara kepada manusia untuk memanggil manusia dari kegelapan, dari jalannya yang sesat, untuk berpaling kepada Tuhan. Dikatakan berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya Tuhan itu rindu ingin mencurahkan isi hatinya kepada manusia, kepada orang-orang pilihannya. Ingin memberitahukan keinginan-keinginannya, perkataan-perkataannya, jalan-jalan yang harus kita tempuh. Tetapi manusia cenderung menolak. Dia lebih mengejar apa yang diingini hatinya. Ketika dia mengejar apa yang diingini hatinya, dia tidak menghiraukan. Walaupun tangan Tuhan terulur, dia tidak bisa lihat. Seringkali dalam kehidupan kita seperti itu, saudaraku. Kita sibuk dengan keinginan-keinginan kita, dengan rancangan-rancangan kita. Sampai kita tidak pernah berharap Tuhan itu kalaupun kita berdoa hanya sekedar formalitas, Tuhan, aku mau mengerjakan ini, berkati. Kita hanya kehendak kita adalah diberkati, berhasil, sukses. Seringkali kita berdoa seperti itu. Sesungguhnya berkat itu bukan hal yang terlalu sulit buat Tuhan. Tapi Dia menghendaki suatu hubungan yang harmonis antara kita dengan Bapa kita, antara Bapa dengan kita, karena kita adalah anak-anaknya yang sudah ditebus dengan darah putranya. Dia ingin berbicara secara akrab, secara intim kepada anak-anaknya. Tetapi anak-anaknya ini seringkali hanya keinginan-keinginannya seperti kisah si anak yang hilang. Seringkali kita hanya berdoa menceritakan keinginan-keinginan kita kepada Tuhan, tanpa kita mau berjuang menyediakan waktu, menyediakan telinga kita, pikiran kita, untuk mencari tahu apa yang Tuhan inginkan. Banyak orang beribadah, membangun gereja, bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Atau mungkin tujuannya menyenangkan hati Tuhan, tetapi dengan cara yang salah. Cara daging, caranya sendiri, di mana dia menumpang, memiliki menara supaya dia hebat. Bukan itu yang Tuhan mau. Kasih kepada Tuhan berarti kita mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita membuka telinga dan pikiran kita, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan ternyata mengatakan Dia akan mencurahkan perkataannya. Jadi saudaraku, adalah sangat natural kalau ada seseorang berkata, aku mendengar suara Tuhan. Kalau dia betul-betul menyangkali dagingnya, meninggalkan kehauan nafsunya, keinginan-keinginan dagingnya, hatinya akan bening, maka dia akan mendengar suara Tuhan. Karena adalah keinginan Tuhan
mencurahkan isi hatinya. Jadi saudara bertobat, jangan suka mengejek orang yang mengatakan aku mendengar suara Tuhan. Kita lebih cenderung menghakimi orang daripada bertanya, kok bisa dia mendengar? Dia mungkin bayar sesuatu. Dia melakukan sesuatu, menanggalkan keinginan-keinginan dagingnya. Karena Tuhan setiap saat ingin berbicara kepada orang-orang yang dikasihinya. Sama seperti orang tua yang baik di dunia ini. Dia ingin berbicara kepada anak-anaknya. Dia ingin mengajar anak-anaknya. Dia ingin anak-anaknya menyediakan waktu, memberikan telinga, mendengarkan didikan orang tua. Itu saudaraku. Oleh karena itu dikatakan di sini, ketika kamu menolak, ketika aku memanggil kamu menolak, kamu tidak ada menghiraukan aku padahal aku udah ulurkan tangan. Maka kalau kamu mengabaikan nasihatku, menerima teguranku, aku akan menertawakan celakamu. Sesungguhnya Bapa yang kita sembah, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Al-Masih, tidak lagi menertawakan kita. Ini ketika di perjanjian lama. Tapi iblis akan tertawa terbahak-bahak ketika iblis berhasil membuat kita mengikuti hawa nafsu kita. Ketika kita jatuh kepada kecelakaan atau kesengsaraan, iblis tertawa. Maka saudaraku, Bapa yang baik selalu menanti-nanti kita. Jikapun kita kemarin-kemarin ini salah, kemarin ini kita mengabaikan firman Tuhan, nasihat Tuhan. Kalau engkau sedang mengalami tertekan, kesukaran, kesengsaraan dalam hidupmu, kesulitan menimpa engkau hari ini, Tuhan tidak menertawakanmu. Datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Akui dosamu dan kesalahanmu. Tangan Tuhan selalu terulur. Dan Dia menunggumu. Dia selalu siap menolongmu, mengampunimu. Sebab ketika kita di dalam dosa, darah Yesus sudah dicurahkan untuk mengampuni kita, membebaskan kita. Demikian saudaraku, firman Tuhan Rema yang bisa saya bagikan dari Amsal 1 ayat 23 sampai 26. Biarlah ini menjadi berkat buat saudara, dan bagikanlah berkat ini kepada orang lain. Tonton ulang di CBM 7 TV dan bagikan kepada banyak orang. Selalu like dan subscribe setiap kali saudara menontonnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.